Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang cyberbullying. Tapi sebelumnya kita nonton dulu yuk. Jadi, cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Pelaku cyberbullying menggunakan internet dan media sosial untuk melakukan kejahatan mereka. Tindak kejahatan yang dilakukannya tentu dapat dilihat oleh orang di dunia karena internet merupakan jaringan dengan akses tidak terbatas. Dan juga cyberbullying memungkinkan pelaku untuk menutupi identitasnya melalui komputer. Hal itu membuat pelaku lebih mudah untuk menyerang korban tanpa harus melihat respon fisik korban. Pengaruh perangkat teknologi terhadap pemuda hari ini sering menyebabkan mereka untuk mengatakan dan melakukan hal-hal kejam dibanding dengan apa yang didapati dalam tatap muka pelaku bullying. Cyberbullying yang dilakukan oleh remaja tidak berpatokan pada jenis kelamin. Sebab seorang remaja baik laki-laki maupun perempuan dapat menjalankan aksinya sebagai cyberbully jika ada kesempatan yang dilatar belakangi oleh motif-motif tertentu. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpartisipasi dalam cyberbullying, meskipun berbeda alasan. Mereka juga menggunakan metode yang berbeda. Biasanya, anak perempuan cenderung lebih menggunakan pendekatan pasif, seperti menyebarkan rumor, gosip, kerusakan reputasi, dan hubungan. Sedangkan anak laki-laki cenderung menggunakan ancaman langsung dan cyber sebagai sarana balas dendam. Untuk mencegah adanya cyberbullying, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Pertama, kita harus pintar dalam memilih teman media sosial. Pilihlah teman yang dapat membawa kamu ke arah yang lebih positif, bukan sebaliknya. Yang kedua, jaga privasi. Hindari terlalu banyak cerita di media sosial. Yang ketiga, hindari terlalu banyak memposting kegiatan sehari-hari. Nah, setelah kita cek and recheck nih, pelaku tindak cyberbullying ternyata adalah anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua loh teman-teman. Penyebab utamanya adalah kedua orang tua terkadang hanya mampu memberikan nafkah lahir kepada anaknya, yaitu memenuhi kebutuhan materi, tetapi tidak menyediakan waktu untuk menjalin hubungan dan kebersamaan dengan keluarga. Terkadang, orang tua juga memperlihatkan hal-hal yang seharusnya tidak dilihat anak-anak, seperti bertengkar, bermain fisik, dan sebagainya. Sehingga secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak tersebut. Artinya, ada krisis keteladanan nih dalam keluarga. Sementara di sekolah, guru cenderung lebih banyak memberikan hukuman terhadap para pelaku dibanding dengan pemberian pembinaan dan pengarahan yang baik. Mereka cenderung menghakimi perbuatan siswa dan memberikan hukuman sesaat dengan berharap para pelaku akan jera, tanpa memperhatikan dan mau mendengarkan apa sih latar belakang dan penyebab perbuatan itu dari kondisi yang dialami oleh siswa di rumah. Cyberbullying sendiri juga memiliki motif yang beraneka ragam loh. Yang pertama karena dendam atau biasa disebut dengan the Feng Angel.
Hal ini bisa terjadi karena konflik dalam kelompok sosial yang tidak bisa didamaikan dan dirukunkan sehingga pelaku akhirnya melampiaskan amarahnya dengan mengirim pesan-pesan yang berisi pesan kasar, menghina, dan bisa melecehkan seseorang. Biasanya media untuk melakukan hal tersebut yaitu saluran komunikasi pribadi seperti email, SMS, atau media lainnya. Yang kedua, karena pelaku termotivasi untuk melakukan kejahatan di internet seperti pembajakan, pencurian data, atau bahkan sekedar iseng. Biasanya, pelaku akan melakukan pencemaran nama baik, peniruan di mana seseorang akan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau status yang tidak baik, dan juga melakukan tipu daya. Yang ketiga, terjadi karena seseorang ingin untuk dihormati. Mereka yang memiliki motif ini merasa ketika melakukan cyberbullying akan menjadi pribadi yang kuat dan menakutkan sehingga orang lain akan menjadi segan kepada mereka dan mereka akan merasa sangat berkuasa. Yang keempat biasa disebut dengan mean girls. Dalam situasi ini, intimidasi cyberbullies adalah perempuan. Biasanya korban dari motif ini adalah perempuan atau anak laki-laki. Motif ini terjadi karena cyberbully sedang bosan dan ingin mencari hiburan. Apabila korban motif ini tidak mampu membuat mereka mendapatkan nilai hiburan yang dicari, maka mereka dengan sendirinya akan meninggalkan tindakannya. Biasanya, para pelaku akan menyebarkan informasi memalukan dari korban yang mereka tuju kepada teman-teman korban. Dan yang terakhir adalah motif unsur kesengajaan. Cyberbullies dengan unsur kesengajaan biasanya hanya merespon dan tidak pernah berpikir sama sekali akan konsekuensi dari tindakan tersebut. Pelaku cenderung merespon dengan marah atau frustasi. Apa saja sih sebenarnya faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi pelaku dari cyberbullying? Simak penjelasan berikut ini ya. 1. Prediktor keluarga menjelaskan bahwa keterlibatan dalam membullying orang lain berkaitan dengan prediktor keluarga seperti kelakuan yang insecure, pendisiplinan fisik yang keras, dan korban pola asuh orang tua yang overprotective. Secara tidak sadar, anak atau remaja memproyeksikan kekacauan batinnya keluar dalam bentuk konflik terbuka dan perkelahian individual maupun massal. Ringkasnya, kesukaan berkelahi. 2. Faktor internal. Tingkah laku yang menjerumus pada kriminalitas merupakan kegagalan sistem pengontrolan diri anak terhadap dorongan-dorongan instingnya. 3. Faktor eksternal atau eksogen. Faktor eksternal dikenal pula sebagai pengaruh alam sekitar, faktor sosial atau faktor sosiologis yang adalah semua perangsang dan pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada anak-anak remaja.